Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita mengaji dan mempelajari bersama kitab Sab'iyat fi Mawa'izil Bariyat, di mana dalam kitab ini membahas tentang 7 kisah dan sejarah penting penuh hikmah yang terjadi di masing-masing 7 hari dalam seminggu. Hari Sabtu bagian keempat, tipu daya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini bermula saat Nabi Musa dan Nabi Harun mendapatkan perintah dari Allah untuk mendatangi Fir'aun guna menyampaikan dakwah agar ia mau menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibuhum qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Surah Toha ayat 47. Namun, alih-alih mengikuti dakwah dan permintaan Nabi Musa, dengan sombongnya Fir'aun justru menuduh Nabi Musa sebagai penyihir. Fir'aun berkata bahwa Nabi Musa hanya ingin merebut kekuasaannya melalui tipu daya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Surah Toha ayat 57. Maka ia menantang Nabi Musa untuk membuktikan kekuasaannya dengan menghadapi para tukang sihir terbaik di kerajaannya. Mendengar tantangan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam tidak sedikit pun gentar. Mereka pun akhirnya menyepakati di mana dan kapan momen pembuktian itu akan dilaksanakan, yang telah dijelaskan dalam surat Toha ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala maw'idukum yaumaz zinati wa ayyuhsyarun nasu duha. Dia Musa berkata, waktumu untuk bertemu dengan kami ialah hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada waktu duha. Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihir paling mahir dari penjuru Mesir. Mereka dijanjikan hadiah besar dan kedudukan tinggi di kerajaan jika mampu mengalahkan Nabi Musa. Tukang sihir itu pun menyetujui tantangan tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, rakyat Mesir berkumpul untuk menyaksikan pertarungan ini. Fir'aun ingin menjadikan acara tersebut sebagai bukti bahwa kekuasaannya tidak dapat diganggu-gugat. Para tukang sihir dengan penuh percaya diri bertanya kepada Nabi Musa, siapa yang akan memulai, kamu atau kami? Nabi Musa menjawab dengan tenang, silahkan kalian mulai. Para tukang sihir kemudian melemparkan tali dan tongkat mereka. Dengan sihir mereka, tali dan tongkat itu tampak seperti ular yang melata.
Penonton bersorak, dan sihir itu terlihat begitu menakjubkan sehingga orang-orang percaya bahwa para tukang sihir itu tidak terkalahkan. Melihat hal itu, di dalam hati Nabi Musa sempat terbersit rasa takut. Namun tak berselang lama, rasa takut itu pun sirna, karena Allah telah menenangkan hatinya, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Thaha ayat 67-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka terlintaslah dalam hati Musa perasaan takut. Kami berfirman, jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang paling unggul. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya seperti yang diperintahkan. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, bukan ilusi seperti sihir para tukang sihir. Ular besar itu melahap seluruh ular-ular buatan tukang sihir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Melihat peristiwa ini, para tukang sihir langsung menyadari bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah sihir. Mereka tahu bahwa ini adalah mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seketika itu juga mereka bersujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu para penyihir itu merunduk sujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Surat Thaha ayat 70. Mendengar pengakuan iman para tukang sihir, Fir'aun sangat murka. Ia merasa dihianati dan tidak dipatuhi lagi. Hingga kemarahannya pun memuncak. Ia mengancam para tukang sihir dengan hukuman yang sangat berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Falau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Sungguh akan kupotong tangan-tangan dan kaki-kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras dan lebih kekal siksaannya. Surah Thaha ayat 71. Namun, para tukang sihir tetap teguh dalam keimanan mereka dan tidak takut lagi akan ancaman Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadzihil hayatud dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Mereka, para penyihir berkata, kami tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami melalui Musa dan daripada Allah yang telah menciptakan kami. Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan perkara dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni semua kesalahan kami, dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, Allah lebih baik dan lebih kekal. Surah Thaha ayat 72-73. Kisah ini merupakan contoh nyata kemenangan kebenaran atas kebatilan. Mukjizat Allah tidak dapat dilawan oleh tipu daya manusia. Bahkan orang-orang yang semula berada di pihak musuh, seperti para tukang sihir, dapat memperoleh hidayah ketika menyaksikan kebenaran yang nyata.